Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Kompetisi Pidato, yang saya hormati panitia kegiatan lomba, serta rekan-rekan kita yang ikut berkompetisi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa sehingga kita bisa berpartisipasi dalam acara ini. Kedua kalinya, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni zaman yang kita alami saat ini. Dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya berdiri di sini ingin menyampaikan sebuah muhadharah dengan judul Budaya dan Pendidikan Moral Islam. Apa kalian tahu bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia? Apakah dengan peperangan atau dengan kekerasan seperti yang para pembenci Islam katakan? Pastinya tidak. Islam masuk ke Indonesia dengan perdamaian, dengan perdagangan, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Apakah hanya dengan cara mengganti tradisi yang telah ada dengan tradisi Timur Tengah? Kalau menggunakan cara seperti itu, pasti masyarakat Indonesia merasa ditentang dan tidak mau menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, kita ambil contoh dari dakwah Wali Songo. Wali Songo terkenal dengan metode dakwahnya yang menyenangkan. Mereka berdakwah menggunakan tradisi, yaitu menggunakan tradisi yang telah ada dan mengganti tradisi yang tidak sesuai dengan Islam dengan ajaran Islam. Misalnya saja wayang. Dahulu kala wayang dianggap sebagai cerita nyata yang berasal dari dunia lain. Namun, Sunan Kalijaga mengubahnya menjadi cerita Islam tanpa menghilangkan ciri khas wayang itu sendiri, yakni menggunakan tokoh-tokoh yang telah ada. Berbicara mengenai tradisi, sekarang banyak sekali tradisi barat yang mulai masuk ke Indonesia dan kebanyakan menyimpang dari ajaran agama Islam. Misalnya saja style. Anak bangsa zaman sekarang ini dominan pada style-style orang barat, yaitu style baju kekurangan bahan. Itu membuktikan bahwa anak bangsa zaman sekarang mudah sekali dipengaruhi, sehingga mereka kehilangan rasa nasionalismenya. Jika ditanya di dalam hatinya, apa sih arti Indonesia bagi kamu? Pasti jawabannya hanya sekedar tempat tinggal. Terlepas dari itu semua, ada kok dampak positif dari budaya barat, yakni kita lebih tahu tentang perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang buruk dan mana yang baik. Tapi yang buruk menurut kita belum tentu buruk menurut agama, dan yang baik menurut kita belum tentu baik menurut agama. Biar lebih jelas, aku kasih contoh deh dengan peristiwa yang sering terjadi zaman sekarang ini. Misal, ada laki-laki lagi jogging di alun-alun, terus lewat satu cewek cantik di kanan dan satu cewek cantik lagi di kiri. Yang kanan nggak berhijab, terus yang kiri berhijab. Mana yang akan dilihat oleh laki-laki itu duluan? Kemungkinan besar dia akan melihat yang kanan terlebih dahulu, yaitu yang gak berhijab. Itu membuktikan bahwa di mata manusia, perempuan yang gak menutup aurat itu lebih menarik. Tapi jika dilihat dari Islam, perempuan yang gak berhijab itu buruk.
Oleh karena itu, kita membutuhkan pendidikan moral. Bukan hanya pendidikan moral yang penting, tapi juga ilmu pengetahuan. Ada hadis yang membuktikan bahwa menuntut ilmu itu penting, yaitu at-thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu penting bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari semua cerita tersebut, kita dapat ambil kesimpulan, yaitu kita harus pandai-pandai memilah dan memilih mana tradisi Indonesia maupun luar Indonesia yang ingin masuk ke Indonesia, memilih yang baik dan mana yang buruk. Lalu bagaimana cara memilihnya? Yaitu dengan pendidikan moral, agama, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Ayo kita sebagai bangsa yang memiliki beragam budaya, lestarikan tradisi yang telah ada. Boleh kok kita mengikuti zaman, tapi kita harus tahu mana yang boleh diikuti dan mana yang enggak. Dan jangan lupa apa yang membuat bangsa kita unik. Tanpa adanya perbedaan, semuanya akan terasa hambar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan minta maaf apabila ada kesalahannya dan kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.